Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل شأنه في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا جل وعلا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والmuslimat, al-ikhwah wal-akhwat, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adabil Ilmiyah. Pembahasan terkait dengan Al-Manzumah Al-Mimiyah, yaitu kumpulan bait syair yang membahas terkait dengan Al-Wasaya, wasiat-wasiat, wal adab, dan juga adab-adab al-ilmiyah, yaitu sebuah bait syair atau bait syair, kumpulan bait-bait syair yang diakhiri oleh huruf mim, yang dikarang oleh Al-Imam Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Sekaligus kita membaca syarah dari kitab ini, yaitu syarah dari Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala wa ra'ahuma. Di malam hari ini kita masuk di dalam pembahasan yang ada di halaman ke-40 dari buku cetakan syarah kitab Manzumah Mimiyah fil Wasaya wal Adab al-Ilmiyah dari buku cetakan Dar Ibnul Jauzi. Di halaman ke-40, tepatnya di bagian bawah, di bait syair yang ke-21, beliau mengatakan, An-Nazim, yakni Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami. Kata beliau, La sam'a, la aqla, bal yubsiruna wa fis sa'iri mu'tarifun kullun bidhanbihim. Bait syair ke-21 ini masih terkait dengan bait syair yang ada di nomor ke-20. Pembahasan terkait dengan orang-orang bodoh. Yang mana di bait syair ke-20 Syekh menyebutkan tentang keadaan orang-orang bodoh, ahlul jahalati amwatun bijahlihim.
bahwasanya orang-orang bodoh tentang ilmu agama, mereka itu adalah amwat, mayat-mayat bijahlihim, orang-orang yang mati dengan kebodohan mereka. Maka di bait syair yang ke-21 ini masih lanjutan tentang orang bodoh. La sam'a, kata beliau. Orang-orang bodoh itu, mereka tidak mendengar. Wala aqla, au la aqla. Mereka tidak punya akal. Bal la yubsirun. Bahkan mereka la yubsirun, tidak melihat. Wa fis sa'iri mu'tarifun kullun bidanbihim. Wa fis sa'ir, dan di dalam neraka sa'ir, mu'tarifun, mereka orang-orang bodoh ini mu'tarif, akan mengakui, akan mengenali, kullun bidanbihim, seluruh dosa yang pernah mereka lakukan. Ini pengakuan mereka, sebagaimana nanti datang ayat yang menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang berpaling dari agama Allah. Bahwasanya mereka akan mengakui dosa-dosa mereka. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa hadha halun wa malun man qala anhum fil bait alladhi qablah ahlul jahalati amwatun bijahlihim. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala wa ra'ahuma, wa hadha, adapun bait syair ke-21 ini kata beliau, halun, ini adalah hal, halun wa ma'al. Hal itu artinya keadaan, ma'al juga artinya keadaan. Hanya saja perbedaannya, kalau hal itu keadaan yang sekarang, wa ma'al itu keadaan yang terakhir. Syekh ingin menerangkan kepada kita bahwa demikianlah keadaan orang-orang bodoh tersebut. Keadaan mereka yang sekarang, la yasma' aw la sam'a wa la aqla bal la yubsirun. Mereka tidak mendengar, mereka tidak melihat, dan mereka tidak punya akal. Dan balasan keadaan akhir mereka di hari kiamat, di hari negeri akhirat nanti, seperti itu juga. Man qala anhum fil baitil ladzi qabla, yaitu orang-orang yang telah diceritakan oleh pengarang kitab Manzumah Mimiyah di bait sebelum bait ke-21 ini, terkait dengan orang-orang al-jahalah, orang-orang yang bodoh. Mereka itu adalah orang-orang yang mati dengan kebodohan mereka. Jadi itu keadaan sekarang ataupun nanti. Aila sam'alahum la yasma'una bih. Aila sam'alahum, yaitu maksudnya apa? Mereka tidak mendengar. Yasma'una bih. Dan orang-orang ini mereka tidak mendengarkan. Wala aqla ya'qiluna bih. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang tidak berakal. Wala basara yabsiruna bih. Dan mereka tidak melihat dengan penglihatan yang Allah berikan kepada mereka. Wa sawfa ya'tarifuna bidzalika al-yawma al-qiyamah idza dakhalu nar jahannam i'tirafan la yujdi wa la yanfa'. Wa sawfa ya'tarifun, kelak mereka ini, orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu agama ini, di hari kiamat, idza dakhalu, apabila mereka masuk nar jahannam, ke dalam neraka jahannam, i'tirafan, maka mereka akan mengakui, la yujdi wa la yanfa'. Namun itu adalah sesuatu yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Nah, di hari kiamat itu, segala pengakuan-pengakuan itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Sebagaimana yang dikeluhkan oleh sebagian orang-orang kafir ketika mereka berangan-angan untuk kembali ke dunia. Ketika mereka mengatakan kepada Allah Azza wa Jal, kalau kami diberikan kesempatan kembali ke dunia walaupun satu hari,
fa asaddaq wa akun minas salihin. Kami akan sedekah dan kami akan jadi orang soleh. Tapi la yujdi wa la yanfa'. Itu tidak bermanfaat lagi. Yushirun nadhim ila qaulillahi subhanahu wa ta'ala. Penyair yaitu Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami dalam bait syair ini, beliau mengisyaratkan akan firman Allah di dalam surah Al-Mulk. Allah mengatakan, wa qalu law kunna nasma' aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Mulk bahwasanya mereka orang-orang yang berpaling dari agama Allah ini, mereka berkata, "Lau kunna nasma'u aw na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Andai kata dulu kami mau mendengar, kata mereka. Andai kata dulu ma kunna, ya, lau kunna nasma'u. Andai kata dulu kami ini mau mendengar, au na'qilu, kami mau berfikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka niscaya kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Coba lihat. Jadi ini diakui oleh mereka. Coba andai kata dulu kami mau mendengar ayat-ayat yang diturunkan kepada kami, hukum-hukum syariat, batasan Allah halal dan haram. Kami mau berfikir tentang tujuan penciptaan kami, ma kunna fi ashabis sa'ir. Kami tidak akan menjadi penghuni neraka, kata mereka. Fa'tarafu bidambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Fa'tarafu, maka mereka mengakui bidanbihim, dari dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir, maka celakalah penghuni neraka sa'ir. Jadi itu pengakuan mereka yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Nah ini tentunya hujjah yang tegak bagi orang-orang yang sudah mengerti tentang ilmu agama. Sudah mengetahui tentang hukum halal dan haram. Sudah mengerti dan mengakui tentang perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan dengan sengaja. Maka di akhirat itu tinggal penyesalan saja. Tinggal penyesalan. Orang-orang bodoh yang tidak mengerti ilmu agama itu, amwatun bijahlihim. Mereka itu seperti orang-orang mati dengan kebodohan mereka. Dengan kebodohan mereka. La sam'a, la aqla, bal la yubsirun. Mereka tidak mendengar. Mereka tidak mau untuk menggunakan akal. Bahkan mereka tidak mau untuk melihat. Mereka tidak melihat. Ya. Nanti di hari kiamat, mereka akan mengakui itu semua. Wa aydan fi hadzal ma'na, dan juga yang semakna dengan ayat ini yaitu qaulillahi ta'ala, firman Allah Ta'ala. Maksudnya yang menjadi sesuatu pengakuan tentang keadaan orang-orang yang berpaling dari agama Allah ini. Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Allah menceritakan di dalam surah Al-Baqarah. Apa kata Allah? Mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilu. Kata Allah SWT dalam ayat ini, mathalul ladzina kafaru, permisalan orang-orang yang kafir, kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma' illa du'aan wa nidaa. Permisalan orang-orang kafir seperti orang-orang yang yan'iqu, orang-orang yang meneriaki. Yan'iq artinya meneriaki. Permisalan orang-orang kafir itu seperti orang yang teriak. Teriak untuk apa? Bima la yasma'u. Teriak kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar. Ya, dalam ayat ini maksudnya permisalan orang-orang kafir itu seperti penggembala-penggembala yang mereka meneriaki binatang-binatang yang mereka gembala. Bima la yasma'u illa du'aan wa nida'a, kecuali melainkan mereka seperti berteriak kepada sesuatu yang hanya bisa mendengar panggilan dan teriakan saja, tapi tidak paham tentang maknanya.
Seperti memanggil binatang. Binatang itu kalau dipanggil, diteriaki, dia ngerti, ada yang teriak. Tapi apa maksudnya? Dia nggak mengerti itu. Begitulah permisalan mereka. Summun, mereka itu bisu, ya, summun atau summun tuli, bukmun bisu, umyun buta, fahum la ya'qilun. Mereka itu tidak berakal. Nah, ini tentang keadaan orang-orang kafir yang berpaling dari agama Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan mereka itu tidak mendengarkan, tidak paham, tidak menggunakan akal mereka. Padahal sebenarnya mereka ini berakal. Nah, ini tentang keadaan orang-orang yang mereka berpaling dari agama Allah dengan kebodohan mereka. Kemudian di bait syair yang berikutnya, Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, beliau membawakan bait syair ke-22, 23 dan 24. Kata beliau, "Fal jahlu aslu dhalalil khalqi qatibatan wa aslu shiqwatihim turran wa dhulmihim wal ilmu aslu hudahum ma' sa'adatihim fala yadhillu wa la yashqa dhawul hikami wal khawfu bil jahli wal huznu at-tawilu bihi wa an ulil ilmi manfiyani fa'tasimi." Kata Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah dalam bait syair ke-22, 23 dan 24. Kata beliau, "Fal jahlu, kebodohan itu, aslu dhalalil khalqi qatibatan." Itu adalah akar kesesatan seluruh makhluk. Ya. Aslu dhalalil khalqi, akar kesesatan makhluk qatibatan. Qatibatan itu artinya seluruhnya. Jadi pokok dari akar kesesatan yaitu kebodohan itu. Kebodohanlah yang menjadi akar kesesatan seluruh makhluk. Ya. Seluruh makhluk yang Allah ciptakan, terkhusus manusia. Kesesatan manusia zaman sekarang ini disebabkan kebodohan. Dengan kebodohan orang akan berani untuk melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan. Dengan kebodohan orang-orang akan ta'assub kepada orang-orang yang jauh dari tuntunan syariat. Semua itu buah kebodohan. Timbul kesesatan. Ya, timbul kesesatan. Jadi kebodohan itu akar dari segala kesesatan yang dimiliki oleh seluruh makhluk. Wal aslu shiqawatihim turran wa dhulmihim. Demikian pula kata Syekh, kebodohan itu adalah akar kesengsaraan mereka para makhluk. Jadi orang-orang yang mereka tidak mengerti tentang ilmu agama, maka itu sudah akar kesengsaraan mereka. Turran juga artinya sama dengan qatibatan, yaitu seluruhnya. Wa dhulmihim, demikian pula kebodohan itu adalah sumber kegelapan. Sumber kegelapan, sumber kesengsaraan, sumber kesesatan, sumber kesengsaraan. Ya. Nah, ini buah dari al-jahlu, kebodohan. Orang-orang yang mereka tidak mempunyai ilmu agama, hidupnya sengsara. Bayangkan, kalau orang tidak paham tentang ilmu agama, dia pergi musafir, dia merepotkan dirinya, dia tidak mengerti tentang hukum jamak, hukum safar. Ketika dia sakit, dia hanya tahu tentang sholat saja, tapi tidak paham tentang sesuatu kemudahan di dalam syariat. Bolehnya orang yang sakit tidak bisa berdiri, boleh duduk. Orang yang tidak bisa duduk, boleh berbaring. Orang yang tidak bisa berwuduk dengan air, boleh bertayamum. Orang yang tidak bisa berwuduk dengan air, tayamum pun tidak bisa, maka dia boleh langsung salat. Ini dia buat dirinya sengsara. Dia paksakan dirinya untuk berdiri, padahal tidak bisa berdiri. Akhirnya terjatuh. Atau dia paksakan dirinya untuk terkena air, padahal boleh bertayamum. Akhirnya ketika mandi, meninggal. Ini ma'asyiral muslimin azzakumullah. Ini buah dari kebodohan, ketidaktahuan tentang ilmu agama. Dan masih banyak lagi sumber kegelapan. Akhirnya menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Nah, ini semua buah dari kebodohan. Sangat merugikan. Dan disebutkan oleh Syekh, fal jahlu aslut dhalal. Maksudnya kebodohan itu
sumber kesesatan. Wal ilmu aslu hudahum ma' sa'adatihim. Adapun sementara ilmu, maka itu adalah akar petunjuk kepada seluruh makhluk, ma' sa'adatihim, dan juga sumber kebahagiaan untuk seluruh makhluk. Untuk seluruh makhluk. Dengan ilmu, orang-orang akan dapat petunjuk. Oh ternyata seperti ini tuntunannya. Oh ternyata kalau ada problem seperti ini, solusinya seperti ini. Oh ternyata kalau begini, solusinya demikian. Dapat ilmu dari syariat. Dapat petunjuk. Ketika dia belajar ilmu agama. Ma' sa'adatihim. Disertai dengan kebahagiaan tentunya. Ya, kesenangan. Hidupnya sa'id. Senang. Bahagia. Sumber kebahagiaan mereka, ilmu agama. Walaupun dia tidak punya ya harta benda dunia yang melimpah ruah. Walaupun mereka tidak punya kenikmatan sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Mereka hidup sederhana, tapi menghiasi hari-harinya dengan ilmu. Hidupnya ketika bangun tidur, sampai dia tidur lagi, semua dituntunkan dengan ilmu. Sehingga semuanya itu berkah. Ya. Fala yadhillu wa la yashqa dawul hikami. Maka tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. La yadhil, tidak tersesat. La yashqa, artinya tidak sengsara. Maka orang-orang yang berilmu, mereka tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dzawul hikami, yaitu mereka adalah orang-orang yang memiliki hikmah di dalam kehidupan mereka. Tidak tersesat. Selama orang itu punya ilmu, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Wal khawfu bil jahli wal huznu tawilu bihi. Kata beliau, sementara al-khawf, kekhawatiran, bil jahli, itu adalah sesuatu yang terjadi sebab kebodohan. Kejahilan atau kekhawatiran, al-khawf, rasa takut. Ini juga tambahan lagi. Tadi tambahan untuk orang-orang yang bodoh, tidak mengerti ilmu agama. Ya pertama, Syekh sebutkan kesesatan. Kemudian disebutkan juga bahwasanya itu adalah aslu syiqwatihim, akar dari kesengsaraan. Kemudian wadzulmihim, akar dari kegelapan. Yang berikutnya, yang akan lahir dari kebodohan tersebut, al-khawf, rasa takut. Nah, ini juga akarnya disebabkan kebodohan. Ya, akarnya disebabkan kebodohan. Rasa takut akan muncul. Kekhawatiran berlebihan. Ketika dia menikah, takut memiliki anak. Atau sebelum itu, ketika dia belum menikah, takut untuk menikah. Nanti yang beri nafkah bagaimana? Nanti kalau punya anak mau seperti apa? Kemudian ketika sudah punya anak satu, dia khawatir untuk menambah anaknya. Dia takut akan rizkinya. Ini kekhawatiran disebabkan kebodohan. Sesuatu yang merupakan asalnya tabiat manusia. Khauf, takut itu tabiat manusia. Manusia akan takut dengan sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Sesuatu yang tidak semestinya dia lihat. Dia takut tentang itu. Tetapi takut yang berlebihan, ini adalah buah dari kebodohan. Kekhawatiran tentang rizki. Kekhawatiran tentang sesuatu yang akan terjadi terhadap dirinya. Kekhawatiran tentang sesuatu yang telah berlalu. Ini semuanya sebab. Disebabkan karena kebodohan. Wal huznu tawilu bihi. Demikian pula yang berikutnya, yang beliau sebutkan dari buah hasil kebodohan. Al-huznu tawil. Yaitu kesedihan yang berkepanjangan. Kesedihan yang berkepanjangan. Itu disebutkan wal huznu tawilu bihi. Bihi itu artinya sebab al-jahlu, sebab kebodohan. Jadi ternyata dengan kebodohan, seorang hamba itu akan berlarut-larut di atas kesedihan. Mungkin Allah SWT tidak memberikan sesuatu kebahagiaan kepada dia, seperti apa yang dia inginkan. Mungkin Allah SWT panggil orang-orang yang dia cintai, mendahului dirinya sendiri, sehingga dia sedih dengan itu. Sang suami, Allah panggil istrinya duluan, kembali ke sisinya, meninggal dunia. Maka sang suami bersedih hati, itu fitrahnya manusia. Tetapi kalau seorang berlarut-larut, sampai muncul ucapan, kalau istriku mati, maka kehidupanku sudah berakhir, aku pun harus mati. Nah ini sebab kebodohan namanya. Ya, nah, ini betapa banyak orang-orang seperti ini. Ya,
Bahasa kita, orang yang sudah bucin, ya, sudah diperbudak oleh cinta. Akhirnya apa? Dia menganggap orang yang paling dia cintai itu adalah segalanya dan sumber kehidupannya. Jika sumber kehidupannya tidak ada, maka dia tidak bisa hidup. Ini buah dari kebodohan. Sedih itu fitrah manusia. Tapi untuk berlarut-larut, itu adalah sebab kebodohan. Itu nanti akan masuk was-was syaitan di situ. Ya, akan mempengaruhi dirinya, sehingga membuat dia itu sebagai orang yang terus-menerus berada kesedihan, tidak mau makan, ya, tidak semangat untuk melaksanakan perjalanan kehidupan dunianya. Bahkan syaitan akan membisikkan, untuk apa ibadah? Ya. Dan nanti akan dibisikkan juga oleh syaitan bahwasanya Allah itu adalah Rabb yang tidak adil. Kenapa musibah hanya ditimpakan kepada keluargamu saja? Itu semuanya adalah sebab kebodohan ilmu agama. Ya, suudzan kepada Allah Azza wa Jalla akan lahir disebabkan was-was dari syaitan ini. Oleh karena itu, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla terhadap segala ketentuan, segala apa yang telah digariskan. Berbaik sangka kepada Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku ini, perbuatanku kepada hambaku, kata Allah, tergantung bagaimana prasangka hambaku kepada aku, kata Allah. Kalau mereka prasangka baik dengan aku, maka Allah SWT akan memberikan kebaikan. Tapi kalau kita buruk sangka, seakan-akan kitalah manusia yang paling sengsara, seakan-akan penyakit yang Allah berikan itu adalah cuma kita saja yang dapatkan dan kitalah yang paling sengsara. Seakan-akan kenapa Allah tidak berikan kepada orang lain, kenapa saya saja yang mendapatkan sakit, kenapa saya saja yang mendapatkan kesengsaraan. Suudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya muncul huznut tawil, sedih berkepanjangan. Akhirnya sakit-sakit, tidak mau berobat. Udah mending saya mati saja. Karena saya tidak sembuh-sembuh juga. Sakit-sakit, tidak sembuh-sembuh. Coba lihat, sebabkan apa ini? Huznut tawil, kesedihan yang berkepanjangan, disebabkan kebodohan. Ya, orang-orang seperti ini ajak bermajelis ilmu, belajar ilmu agama. Kalau perlu, ikutkan orang-orang seperti ini kajian-kajian tentang permasalahan takdir, ketentuan Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia kembali bersemangat, ya, tidak sedih berkepanjangan. Tidak sedih berkepanjangan. Ini ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Wa an ulil ilmi manfiyani fa'tasim. Ini penutup bait syair ke-24. Syekh mengatakan bahwasanya wa an ulil ilmi, adapun dari ulil ilmi yakni ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Adapun orang-orang yang berilmu, manfiyan, dua hal tadi itu akan hilang. Apa dua hal tadi? Di bait syair 24. Yang pertama al-khaufut tawil. Yang kedua al-huznut tawil. Takut yang berkepanjangan, sedih berkepanjangan. Orang-orang berilmu manfiyan. Dua sifat terlaknat ini, takut berlebihan, sedih berkepanjangan, itu manfiyan. Akan hilang. Fa'tasim, maka berpegang teguhlah dengan hal tersebut. Maksudnya, pegang teguhlah dengan ilmu. Karena dengan ilmulah engkau akan menghilangkan takut, kekhawatiran berlebihan pada diri, dan sedih berkepanjangan yang tidak karu-karuan. Nah, ini ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Jadi, ya, kalau kita lihat, betul-betul merugi orang-orang yang mereka tidak mau menoleh kepada ilmu agama. Ya, tidak mau mempelajari ilmu agama. Akhirnya ada problem-problem kehidupan, tidak tahu solusinya. Ya, tidak tahu solusinya. Dan yang ada adalah penyesalan saja. Yang ada penyesalan. Apakah imma mereka itu menyesal di dunia, wa imma menyesal di akhirat nanti. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa qawluhu fal jahlu aslu dhalalil khalqi qatibatan. Beliau menjelaskan ucapan Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami, di mana beliau mengatakan kebodohan itu adalah akar kesesatan seluruh makhluk. Kata beliau, wa hadza amrun wadihun bayyinun. Ini adalah perkara yang sudah betul-betul sangat jelas dan gamblang. Fal aslu kulli dhalalin wujida fi kulli insanin huwal jahlu billah wa dinihi wa wa'idihi wa iqabihi. Bahwasanya akar segala kesesatan yang didapati dari seluruh makhluk adalah kebodohan tentang Allah. Ya enggak? Kalau kita bodoh tentang Allah Azza wa Jalla, wa bidinihi, bodoh tentang agama Allah, wa wa'idihi, bodoh tentang ancaman Allah, wa iqabihi, bodoh tentang siksaan Allah,
wal jannah wan nar. Bodoh tentang surga, bodoh tentang neraka. Sesatlah kita. Kita bodoh, tidak tahu tentang Allah, siapa itu Allah. Hanya tahu salat, tidak mengerti tentang Allah. Bagaimana kita mengagungkan Allah Azza wa Jal. Kenapa bisa muncul la ilaha illallah, pengagungan hanya untuk Allah saja. Kenapa kita hanya menetapkan Allah saja sebagai Rabb. Kenapa kita mesti menafikan seluruh peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Kalau kita nggak paham itu, kita akan tersesat. Wabidinihi, demikian pula tentang agama Allah. Kalau nggak mengerti tentang agama Islam, tidak mengerti tentang agama. Yang penting manusia itu baik saja perbuatannya. Yang penting manusia itu menolong orang. Yang penting manusia itu membantu orang. Tidak berbuat kejahatan. Akan masuk surga, kata dia. Tidak penting agama. Ya. Nah ini namanya jahil tentang agama yang benar. Tidak mengerti tentang agama yang benar. Demikian pula, kebodohan itu akan membuat seseorang ya didapati dia tidak akan peduli tentang ancaman. Nah ini kebodohan juga ini. Orang bodoh mana mengerti ancaman? Enggak mengerti dia. Kalau orang buat dosa ada ancamannya. Orang membuat seperti ini ada ancamannya. Orang yang melakukan syirik ada ancamannya. Dia enggak mengerti itu. Wa iqabihi, demikian pula kita dapati mereka ini tidak akan mengetahui tentang siksaan Allah. Makanya berbuat sesuatu sesuka hatinya saja. Wal jannah wan nar. Mereka itu bodoh, tidak mengerti tentang surga, tidak mengerti tentang neraka. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Ya. Sesungguhnya taubat itu ya, sesungguhnya taubat itu Allah sebutkan innamat taubah, hanya saja taubat itu kata Allah Azza wa Jal 'ala Allah, kepada Allah, yaitu lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah, yaitu hanya pantas bagi orang-orang yang ya'maluna as-su'a bijahalah, yang melakukan kejahatan ya karena tidak mengerti. Itu taubat. Artinya orang yang berilmu tidak pantas untuk mereka melakukan dosa. Taubat itu hanya pantas bagi siapa? Orang-orang yang tidak mengerti tentang kejahatan yang dia buat, dosa yang dia buat. Qala Qatadah mengatakan, ajma'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna kulla man 'usiyallahu bihi fahuwa jahalah. Ya, kata beliau, sepakat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap orang yang bermaksiat kepada Allah maka berarti dia adalah orang yang melakukan di atas kebodohan, kejahilan. Nah, ini adalah perbuatan orang-orang yang jahil. Naqalahu Ibnul Qayyim fi Madarijis Salikin. Telah dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Ya, di jilid 1 halaman 470. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa summiya adamu mura'atil ilmi jahlan imma li'annahu lam yantafi' bihi fanuzzila manzilatal jahil wa imma li jahlihi bisu'i ma tajni awaqibu fi'lih. Kata Syekh atau kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tadi disebutkan ya bahwasanya sepakat para sahabat setiap orang yang melakukan dosa bermaksiat kepada Allah berarti dia bodoh. Kata Ibnul Qayyim menukilkan dalam kitabnya Madarijus Salikin, wa summiya adamu mura'atil ilm, dan dinamakan mereka itu sebagai orang yang tidak mengamalkan ilmu, dan dinamakan tidak mengamalkan ilmu itu sebagai jahlan, sebagai kebodohan. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya padahal dia tahu, maka dia disebut bodoh. Kenapa? Imma li'annahu lam yantafi' bihi. Bisa jadi karena disebabkan orang tersebut tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dia miliki. Makanya dibilang bodoh. Ada orang sudah tahu hukum ilmu agama, tapi masih berbuat dosa. Kenapa dikatakan dia bodoh? Karena dia tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dia ketahui. Nggak usah bahas pembahasan agama, pembahasan dunia saja. Atau orang kerja sudah diajarkan, ya, ketika kerja jangan dekat-dekat dengan api misalnya. Dia mengetahui api itu berbahaya, ya, api berbahaya. Tetapi masih saja dekat-dekat, masih saja membahayakan dirinya. Akhirnya dia pun tersambar dan terbakar dengan api tersebut. Artinya apa? Dia mengetahui, tetapi dia tidak bisa mengambil, memetik faedah, manfaat dari apa yang dia ketahui. Dari apa yang dia ketahui. Demikian pula ilmu agama.
Kenapa orang-orang yang mereka melakukan dosa dikatakan sebagai orang yang bodoh? Karena mereka sudah mengetahui ilmu, lakin lam yantafi'. Tapi dia tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dia pelajari. Fanuzzila manzilatal jahil. Oleh karena itu dia disebut sebagai orang yang bodoh. Apa bedanya? Apa bedanya orang bodoh nggak tahu ilmu melakukan maksiat dengan orang yang berilmu melakukan maksiat? Apa bedanya? Orang bodoh dengan kebodohan melakukan maksiat, kegelapan hidup. Tapi orang yang berilmu melakukan hal tersebut, artinya ilmu lam yantafi'. Fanuzzila manzilatal jahil. Artinya ilmu itu tidak bisa mengambil manfaat. Dia nggak bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Sehingga apa? Dia dihukumi dan dihitung sebagai orang yang jahil. Dia menduduki kedudukan orang bodoh. Sama saja. Maka sama saja. Wa imma li jahlihi busyu'i ma tajni awaqibu fi'lihi. Kemungkinan yang kedua, orang yang tidak mengamalkan ilmu disebut dengan bodoh. Kenapa? Bisa jadi kata beliau, dia tidak mengerti apa akibat dari perbuatan yang dia lakukan. Ya, dan dia tidak mengerti dari sesuatu yang mesti dia tanggung jawabkan di hari kemudian. Nah, ini juga ya, mereka disebut sebagai orang yang jahil karena tidak mengerti apa balasannya. Orang melakukan dosa kadang karena dia nggak tahu apa akibatnya. Apa pertanggungjawaban yang mesti dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan dosa yang dia lakukan. Maka di ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, ini namanya ya akar kesesatan, yaitu kejahilan. Kemudian insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan terkait dengan ucapan Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami ya rahimahullah taala di bait syair ke-23 di mana beliau mengatakan al-ilmu aslu hudahum ma'sadati sa'adatihim fala yadhillu wa la yashqa dzawul hikami. Ilmu itu adalah akar petunjuk untuk seluruh makhluk dan orang-orang yang berilmu itu mereka akan selalu bersama dengan kebahagiaan. Fala yadhillu, tidak akan tersesat, wa la yashqa, tidak akan sengsara, dzawul hikami, orang-orang yang mereka memiliki hikmah. Ini insyaallah nuwasil fi usbu'il qadim. Kita akan lanjutkan di pekan depan insyaallah taala. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.